Ya oke, selamat siang anak-anak semuanya. Siang Mister Lambaikan Agus. tangan, lambaikan Siang, tangan. Mister. Selamat siang. Mister. Oke, terima kasih. Yang belum membuka videonya silakan dibuka. Sebelum memulai, Mr. Agus mau tanya. Dari anak-anak, siapakah yang sudah rindu, sudah kangen untuk belajar di sekolah? Silahkan angkat tangan. Yang sudah pengen, sudah kangen untuk belajar di sekolah, angkat tangan. Yuk angkat tangan, yang yuk nggak angkat tangan, angkat tangan berarti nggak pengen belajar di sekolah ya. Pengen di rumah terus ya, belajar. Ya, oke. Terima kasih yang sudah punya rasa kangen. Yang tidak punya rasa kangen ya, berpikir ulang ya untuk sekolah. Anak-anak sekalian, rasa kangen, rasa rindu itu juga dirasakan oleh kami, Mr. Agus, juga para guru-guru kalian, juga semuanya yang selama ini berrelasi dengan kalian, tetapi kita sudah terpisahkan selama 3 bulan dengan adanya pandemi virus COVID-19, tetapi kondisi ini tidak hanya berlaku untuk kita. Kondisi ini berlaku untuk semua, ya, bahkan bukan hanya Indonesia, sedunia. Maka kita tidak bisa kemudian mengatakan apakah itu hanya Regina Shelley? Enggak, pasti Anda sudah tahu semuanya. Lalu kalau pertanyaannya, sampai kapan ini Mister akan kondisi ini? Kalau yang kemarin mendengarkan pidato Pak Menteri, bahwa kondisi ini belum bisa diprediksi kita kapan mau ke sekolah. Tetapi yang jelas, tahun ajaran baru tetap kita akan mulai pada tanggal 13 Juli tahun 2020. Nah, entah bentuknya nanti masih tetap untuk seperti ini, atau masih sudah normal seperti dulu-dulu. Itu nanti kita lihat, karena kita mau tidak mau harus mengikuti aturan dan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi terkait, terutama dari Dinas Pendidikan. Lalu, kalau Mr. Agus mengatakan bahwa selama ini, meskipun kita berada tidak bersamaan dalam lokasi sekolah, tetapi pembelajaran, pelaksanaan yang sudah kita jalankan 3 bulan oleh Bapak Ibu guru kita, oleh sekolah kita, itu sudah berjalan dalam pembelajarannya. Ya, karena kalau pembelajaran itu adalah kita sudah ada 3 hal kompetensi yang diberikan, yaitu kompetensi tentang pengetahuan akademik dan non-akademik, yang kedua adalah kompetensi keterampilan, yang ketiga adalah kompetensi karakter atau keutamaan hidup. Untuk yang pertama dan kedua, anak-anak sudah merasakan bahwa kita sudah berjalan ya dengan pembelajaran online, bagaimana guru-guru kita sudah bersusah payah, yang biasanya kalau sudah anak-anak pulang itu sudah bisa istirahat, tetapi karena pembelajaran online, mungkin ada sebagian anak-anak yang belum bisa mengakses karena HP-nya dibawa orang tuanya atau apa, sehingga ada tugas-tugas yang harus diberikan di luar jam kerja. Bapak Ibu guru masih tetap setia untuk itu. Nah, tapi ini semua kita berikan demi pelayanan kepada anak-anak sekalian. Nah, lalu keterampilan. Ya, keterampilan juga sudah diberikan, meskipun basisnya berbeda. Keterampilan yang kita lakukan, yang kita berikan, ini adalah keterampilan berbasis IT. Ya. Secara tidak langsung, Anda sekarang sudah piawai untuk belajar menggunakan media. Bagaimana cara browsing, bagaimana cara mengupload, bagaimana cara mengirim tugas, bagaimana cara mendownload, itu secara tidak langsung sudah merupakan sebuah pembelajaran yang baru, yang selama ini mungkin Anda masih gaptek. Berarti
Keterampilan-keterampilan itu sudah muncul dengan sendirinya pada saat kita menjalankan itu. Lalu yang ketiga, itu adalah kompetensi untuk karakter. Keutamaan-keutamaan hidup. Anak sekalian, Anda sudah kelas 8. Artinya, proses pendidikan, apalagi yang sudah memulai pendidikan dari TK, itu berarti minimal kalau masuknya itu dari playgroup, Anda sudah 12 tahun belajar di sekolah. Dengan aturan yang tertata. Dengan kamu bersosialisasi dengan orang-orang yang sama sekali tadinya nggak kenal. Anda sudah bisa berelasi, sudah bisa hidup dengan orang-orang yang mungkin berbeda pendapat, orang-orang yang penuh dengan banyak perbedaan, dan Anda sudah bisa menjalaninya selama 12 tahun, yaitu dari TK sampai kelas 8. Tetapi kalau ini yang harus diwaspadai, kalau anak-anak nggak sadar, maka pembiasaan hidup yang sudah tertata, sudah menjadi budaya hidup, itu nanti akan hilang, dan untuk memulihkan kembali, itu lebih sulit. Salah satu contoh yang mudah. Meskipun saya tidak mengecek ke rumah-rumah Anda, ya mudah-mudahan Anda masih bisa hidup menggunakan pola-pola hidup, menggunakan pembiasaan-pembiasaan hidup sebagaimana kalau Anda sekolah. Pagi bangunnya pagi, habis bangun mandi, habis mandi sarapan, habis sarapan ke sekolah, habis ke sekolah di sekolah belajar. Bedanya sekarang tidak ke sekolah. Tetapi 3 hal ini harus dipertahankan. Kalau enggak, Anda enggak mau hilang. Jangan kemudian mentang-mentang sekarang belajar di rumah, bangunnya seenaknya, mengerjakan tugas masih belum mandi, mengerjakan tugas masih sambil makan sarapan, dan seterusnya. Ini pembiasaan-pembiasaan yang nanti Anda kalau tidak mulai sekarang, kalau tidak Mr. Agus ingatkan, itu akan hilang dan kembalinya akan sulit. Mengapa demikian? Karena proses seperti pendidikan seperti Anda itu masih harus ada aturan yang mengikat. Lalu di rumah apakah ada aturan itu? Ya mudah-mudahan orang tua mempunyai satu tata aturan seperti yang di sekolah. Tapi biasanya Anda lebih ngeyel dengan orang tua daripada dengan guru. Karena kalau di rumah masih bisa membantah, ntar lah mah, gampang lah mah, diem aja lah mah. Nah, tapi di sekolah nggak bisa. Nah inilah nanti yang Mr. Agus khawatirkan, begitu Anda sudah masuk kembali sekolah, kebiasaan-pembiasaan seperti itu akan hilang. Maka anak-anak harus waspada itu. Ya. Kemudian juga malamnya, karena paginya sekolahnya tidak harus mandi dulu, tidak harus bangun pagi, mandinya meleknya malam, main game, nonton film, dan seterusnya. Ya. Apalagi yang selama ini punya kebiasaan untuk main game di warnet, itu bahaya banget loh kalau di warnet itu. Bayangkan anak-anak yang suka ke warnet ya, mudah-mudahan kalau yang belum jangan mencoba. Yang sudah silahkan berhenti. Di warnet itu bayangkan, satu mouse itu untuk ganti-ganti orang. Duduknya sangat dekat sekali. Di dalamnya ada AC. Jika kalau ada virus di situ muter-muter nggak keluar-keluar. Masuk-masuknya ke yang datang ke warnet itu. Nah, kalau itu terjadi maka habis, karena Anda menjadi sebagai penular, sebagai media untuk penularan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini itu nggak bisa dipelajari dengan online anak-anak. Ya, beda dengan tadi kompetensi yang pertama akademik, kemudian keterampilan bisa kita aplikasikan, tetapi pembiasaan hidup itu tidak bisa, dan harus Anda sendiri yang untuk menjalankannya. Nah, sekarang kita itu sedang berkompetisi loh. Kompetisi dengan siapa? Kompetisi dengan virus corona. Siapa yang mau menang? Anda atau virusnya? Dan
kompetisi kita ini face to face, satu pribadi dan pribadi antara kita dengan si virus. Nggak bisa ada bantuan orang lain. Beda misalnya ada tugas apa dibantu orang lain, ini enggak. Karena hubungannya adalah dengan individu. Maka Anda harus bisa menjaga diri Anda masing-masing, karena kalau tidak Anda akan rugi dan orang lain pun juga ikut rugi. Dengan cara apa? Pembiasaan hidup tadi. Nah, lalu bagaimana Mister kalau kondisi seperti ini? Ya kalau masih dalam kondisi belajar di rumah, Anda sudah mengalami selama 3 bulan. Tinggal Anda refleksi diri, apakah saya kebiasaan baik saya, keutamaan hidup di sekolah masih melekat dalam diri saya dan masih saya praktekkan di rumah atau tidak? Silahkan. Apalagi ini sebentar lagi hari Sabtu, Jumat Anda akan menerima rapor, dan setelah itu adalah libur. Meskipun Anda sudah libur 3 bulan, kalau arti libur itu adalah tidak pergi ke sekolah, Anda sudah libur 3 bulan. Hanya bedanya kalau mulai hari Jumat nanti tidak ada tugas-tugas lagi dari sekolah. Kalau kondisi di rumah sama, Anda tetap di rumah. Saya tidak yakin orang tua kalian juga mengizinkan Anda untuk keluyuran, kecuali kalau di luar pantauan orang tua. Dan itu jangan dilakukan. Itu membahayakan Anda dan keluarga. Jadi situasi seperti ini Anda harus bisa untuk mengatur diri Anda sendiri, saya harus bagaimana demi keselamatan Anda sendiri. Ya. Lalu bagaimana? Kalau tentang sekolah Regina Selly, tadi temanya adalah belajar di rumah siap, belajar di sekolah juga siap. Kalau belajar di rumah sudah terbukti kesiapannya selama 3 bulan. Dan Anda juga sudah merasakan karena Anda menjadi bagian dari proses itu. Nah, sekarang Mitra Agus saya akan menyampaikan tentang kesiapan kita. Kesiapan kita untuk kalau kita sudah normal kembali atau minimal sudah ada rambu-rambu bahwa kita boleh masuk sekolah. Jadi new normal sebagaimana yang sudah didengungkan dan sudah di-share, dipublikasikan dari banyak pihak, new normal secara umum apa? Satu yang sudah yang sudah kental sekali harus selalu pakai masker. Mitra Agus pakai masker dimanapun. Tapi karena sedang bicara dan kemudian di ruangan ini juga tidak banyak orang, maka sementara saya lepas. Yang kedua, jaga jarak. Jaga jarak. Aturannya 1,5 sampai 2 meter dengan siapapun, termasuk di dalam keluarga. Kalau ada keluarga yang habis bepergian. Kemudian yang ketiga adalah selalu cuci tangan, rajin cuci tangan. Kemudian yang keempat adalah jangan berkerumun, kumpul dengan rame-rame itu. Itu juga aturan new normal secara umum. Apalagi yang zona-zona itu ya ada zona merah, zona kuning, zona hijau. Nanti Anda harus rajin melihat itu, ya, supaya Anda punya kewaspadaan. Semua ini bukan menakutkan, karena ada yang kelima yang harus Anda jaga adalah ketenangan diri, kenyamanan diri, kesenangan, tapi kesenangan dalam keteraturan. Ya, Mitra Agus tekankan, kesenangan dalam keteraturan, bukan kesenangan yang tanpa aturan. Nah, itu new normalnya umum. Lalu karena Anda itu hidup Anda sebagai pelajar ini ada 3 lingkungan. Lingkungan di rumah, lingkungan di luar rumah sebelum sekolah, dan lingkungan sekolah. Maka yang pertama untuk lingkungan di rumah sudah jelas, pasti orang tua sudah memberikan, sudah menjalankan itu. Selalu pakai masker, selalu cuci tangan, ada yang berjemur, kemudian jaga jarak. Kalau ada papa mamanya yang baru pulang atau siapapun yang pulang langsung cuci tangan, kalau perlu mandi bajunya dicuci, dimasukkan ke tempat cucian dan seterusnya. Itu adalah aturan new normal di rumah, ya. Kemudian aturan new normal di luar rumah apa itu? Cara Anda berrelasi.
Hindarkan untuk bermain-main dengan teman-teman di luar, nongkrong di mall. Mentang-mentang sekarang mall sudah kemungkinan sudah mulai dibuka, ya. Nongkrong di sana sini, jajan di sana sini. Kebebasan ini kebebasan aturan. Tetapi kalau Anda, anak-anak tidak menggunakan kebebasan ini dengan mengatur dirinya sendiri, siapa yang rugi? Anda sendiri. Ya, itu sudah ada dua tadi. New normal di rumah, new normal di lingkungan luar rumah dan sebelum sekolah, entah itu tempat teman, entah tempat ngeles, tempat apapun, itu artinya lingkungan di luar sekolah sebelum sampai di rumah. Kemudian yang ketiga adalah new normal di sekolah. New normal di sekolah itu kita jalankan manakala kalau kita sudah anak-anak datang ke sekolah. Nah, Mitra Agus akan ceritakan. Mungkin kalau besok pagi atau ya nanti malam atau besok pagi kita akan share tentang kondisi sekolah kita terbaru, terkini. Mungkin anak-anak rindu. Udah saya buatkan videonya, tinggal nanti saya sebarkan, Anda bisa melihat gimana kondisi sekolah Anda, apakah ambruk atau tambah megah atau tambah bagaimana, nanti dilihat di dalam video. Tetapi sebagai new normal, Mitra Agus akan jelaskan. New normal di sekolah, yang pertama, begitu anak-anak datang ke sekolah, itu kalau yang membawa mobil, itu sopirnya akan dites suhu badannya oleh satpam. Kalau Anda membawa tukang gojek, juga sama, dites oleh satpam. Kalau kemudian hasil tesnya itu melebihi standar yang dipersyaratkan, yang kalau tidak salah itu 37 derajat, maka langsung pulang, tidak boleh diizinkan untuk masuk. Kalau gojek atau sopir, nggak boleh masuk ke lingkungan sekolah. Lalu kalau sudah itu lolos, anak-anak turun dari mobil, nanti sudah ada guru yang menghadang kalian, yaitu untuk dites suhu. Oh, lolos. Oh, Asila ini, oh cuma 35. Jalan. Terus setelah dites dulu apa? Disemprot sepatu, kemudian ya apa bagian tubuh yang sekiranya dimungkinkan ada kotorannya disemprot, disinfektannya. Setelah itu sudah selesai disemprot, lolos, jalan. Jalan menuju gedung SMP. Nah, di situ ada keran anak-anak. Kerannya sekarang sudah bukan keran yang diputer, tapi ada model keran yang otomatis Anda tempelkan tangan, sudah keluar airnya sendiri, atau yang kedua yang pakai pegas di kakinya, diinjek atau apa dinaik turunkan kerannya itu, tapi tidak menggunakan tangan. Demikian juga sabun, ya, bersih 20 detik. Nah, karena kalau kita sediakan handuk kecil kemudian ganti-ganti, sama saja Anda saling tular-menular penyakit. Maka untuk lap tangan diminta kepada anak-anak masing-masing membawa tisu yang sekali pakai langsung dibuang. Ya. Jadi pertama masker wajib ya. Kalau masker Mr. Agus sudah katakan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun kecuali makan. Kalau di sekolah nggak boleh, nggak mungkin makan masih pakai masker. Oke, tadi sudah cuci tangan. Lalu ruangan Anda kan di lantai 4 ya. 3 dan 4. Anda naik tangga. Ada naik tangga. Di sebelah, kalau yang naik melalui di sisi kiri, dan tanda panahnya ada tanda panah warna biru. Itu adalah jalur naik. Tetap di batasi dengan jarak. Nah, pada saat naik dan turun tidak boleh memegang pegangan tangga. Ya, Anda sudah keseimbangannya bagus, jadi tidak perlu takut kayak manula atau kayak anak TK harus pakai itu. Karena di sini juga terjadi penularan, media penularan juga kalau ada. Mudah-mudahan enggak ada. Nah, demikian juga pada saat yang turun juga begitu. Pakai jalur kiri, ada tanda merah, jangan pegangan. Ya, kita udah sampai jalan ke atas. Di atas ketemu guru,
pada siswanya kan selamat pagi, salaman setiap ketemu guru salaman kan. Nah ini enggak. Masker tetap ditutup, tangan di dada sambil mengatakan good morning, sir, good afternoon, mister. Ya, tetap pakai masker. Ya, tetap pakai masker. Nah, nggak boleh begini. Good morning, mister, tutup lagi. Nah itu sudah lari semua. Ya, itu tetap begitu ngomongnya, udah pasti jelas lah, gurunya juga masih muda-muda, belum begitu nggak dengar ya. Nah, setelah sampai di depan kelas, pintu nanti akan selalu dibuka. Pintu jendela dibuka, AC dimatikan. Supaya apa? Terjadi sirkulasi. Kalau situasinya sudah panas banget, waduh gerah, ya udah tutup sebentar, nyalain AC, kalau sudah gerahnya hilang, ya dibuka lagi. Di dalam juga ada keran yang juga sudah diatur supaya Anda tidak pegangan menggunakan tangan. Nah, sekarang di dalam kelas, kalau situasinya adalah baru normal sebagian, belum dibuka 100%, maka nanti sekolahnya juga dibagi 2 shift. Shift pagi dan shift siang. Shift pagi itu jam 7:30 sampai jam 12, kemudian yang shift 2, 1 sampai jam 4 nanti kita hitunglah. Karena apa? Di dalam kelas harus ada jaga jarak sehingga yang diisi hanya separuh. Seperti bis antar kota sekarang begitu. Diisi hanya separuh. Karena kita mengikuti protokoler, tempat duduk harus tidak boleh berdekatan. Nah, di dalam kelas, guru sekarang juga tidak boleh untuk keliling-keliling dekati murid, enggak. Guru tetap di depan. Nah, murid pun juga tidak boleh berinteraksi fisik dengan murid yang lain. Pinjam-meminjam peralatan, pindah tempat duduk, tukar-menukar buku, enggak boleh. Nah, ini yang harus Anda perhatikan, harus alat dibawa sendiri. Meja ada namanya, anak-anak. Meja kursi ada namanya sehingga tidak boleh pindah sono, pindah sini, dan seterusnya. Nah, belajar seperti biasa. Nah, istirahat sekarang. Istirahat Anda di selama berlaku belum normal atau new normal tadi itu, di sekolah tidak disediakan kantin. Tidak juga dibuka pintu gerbangnya untuk makan di luar. Maka artinya apa? Anak-anak dari rumah harus membawa makanan. Toh nanti belajarnya juga tidak sampai sore. Jadi tidak ada jajan, tidak ada keluar, makan di sekolah. Tempat duduk untuk istirahat itu sekarang juga sudah disilang-silang. Yang tadinya muat untuk 4 orang hanya untuk 2 orang. Sehingga di situ ada silang. Kalau silang merah itu artinya enggak didudukin. Yang didudukin hanya yang kosong. Tidak ada silangnya. Sama semua sampai di taman-taman begitu. Nah, itu pada saat istirahat. Dan tetap menggunakan masker kecuali pas makan. Lagi. Setelah selesai, kembali proses tadi, cuci tangan lagi semuanya. Cuci tangan itu sifatnya menjadi sesuatu yang rutin dan jangan nggak usah diatur nanti siang, enggak. Pokoknya begitu Anda sudah melakukan kegiatan langsung cuci tangan. Ada di situ. Kemudian kembali belajar, selesai belajar pulang tetap jaga jarak, pakai masker. Nah, langsung pulang, tidak ada kegiatan di sekolah. Karena setelah itu Bapak Ibu guru akan mengajar dan shift 2. Nah, kecuali nanti ada ekskul yang memungkinkan untuk dijalankan, nanti akan kita lihat. Yang jelas kalau untuk olahraga, kemarin sudah kita dengar bersama dari Menteri Pendidikan, olahraga tidak bisa untuk dijalankan, baik itu olahraga di pelajaran maupun di ekskul. Tetapi selain olahraga, mungkin ekskul yang lain, ekstrakurikuler yang lain nanti bisa untuk kita pertimbangkan. Nah, itu sudah pulang ke rumah. Nggak ada yang mampir di mana-mana. Oke? Nah, itulah anak-anak, bagaimana kita akan menjalankan persekolahan dengan belajar di sekolah mengikuti aturan new normal.
Dan new normalnya Regina Celly seperti itu. Nah, mudah-mudahan di rumah juga sudah paham tentang new normalnya di rumah. New normalnya di lingkungan luar rumah. Nah, di tempat les dan seterusnya. Nah, yang harus Anda perhatikan adalah selama ini kalian sudah yang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kalian menjadi selama ini hidupnya teratur karena memang motivasi dari diri Anda sendiri untuk hidup teratur. Tetapi kalau Anda hidup teratur karena diatur guru, takut nanti diberikan punishment, takut dimarahi orang tua, takut kalau, nah itu bahaya. Yang terjadi apa? Anda akan menggunakan kesempatan ini menjadi sebuah kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa aturan, tanpa tanggung jawab. Dan itulah yang akan merusak proses pembentukan karakter kita. Di awal Mitraku sudah katakan, Anda sudah dibentuk selama 12 tahun, mulai dari TK. Dimanapun dari TK mana, SD mana, tetapi sudah berproses. Sudah terbentuk pembiasaan hidup, terutama hidup. Jangan nanti gara-gara pandemi 3 atau 5 bulan semua menjadi hilang dan itu sangat sulit untuk berproses mengembalikannya. Beda kalau pengetahuan yang akademik. Anda suruh belajar 3 hari, besok ulangan pasti bisa kok, tinggal baca. Tetapi kalau ini adalah kompetensi karakter, kompetensi keutamaan hidup, itu tidak bisa secara instan anak-anak. Yang bisa mengatur adalah Anda sendiri. Maka kepada anak-anak sekalian, ya, tadi Mitraku sudah katakan bahwa pada saatnya nanti kita akan kembali ke sekolah entah kapan. Tetapi kalau sudah kembali aturannya seperti tadi. Itu sih gampang karena ada yang ngatur. Dan yang wanti-wanti Mitraku sampaikan, tolong kebiasaan hidup yang sudah teratur itu dipertahankan. Mudah-mudahan orang tua kalian juga memperhatikan hal itu. Repotnya kalau udah orang tuanya sibuk atau kemudian budaya di rumah itu tidak begitu memperhatikan itu, nah itu repot Anda nanti. Ya. Bisa-bisa begitu masuk hari pertama sudah belajar normal kembali, ada yang datangnya jam 9 pagi, ada yang 10 pagi karena seperti biasa jangan-jangan lupa nggak mandi langsung ke sekolah karena sudah terbiasa selama sekian bulan di rumah begitu. Nah, ini harus ada penekanan apalagi Anda kelas 9. Sengaja saya kelas 8 dan sebentar lagi kelas 9. Sengaja ini saya pisahkan Anda dengan kelas 7. Karena kalau kelas 7 lebih relatif lebih mudah karena dia masih punya rasa takut. Kelas 8 ini adalah masa-masanya Anda sedang nakal-nakalnya anak. Mungkin waktu ada kelas 7 Anda takut dengan kakak kelasnya sehingga culun-culun kan. Wah, di kelas 8 ini adalah, dan itu sudah terbukti bahwa kenakalan kelas 8 dalam kenakalan remaja di kelas 8 itu lebih meningkat dibanding kelas 7. Nanti begitu kelas 9 sudah turun lagi harusnya, karena sudah mikir mau lulus atau tidak lulus. Tapi kalau di kelas 9 nanti ditambah dengan kebiasaan hidup yang sudah tertata kemudian hilang kembali. Nah itu repot, kelas 9 udah mau ngadepi ujian, tapi perilakunya kembali seperti anak-anak yang aturannya belum jelas, belum nanti terpengaruh, karena Anda kehilangan 2 hal. Yang pertama adalah kehilangan kesempatan Anda untuk membangun karakter. Yang kedua, media untuk bangunan itu juga nggak ada. Karena di rumah serba sama kan, sama namanya keluarga. Kalau di sekolah kan agamanya beda, tingkat ekonominya berbeda, sukunya berbeda. Hidup dalam keberagaman, dalam perbedaan, itulah yang membentuk karakter sebenarnya. Maka anak-anak, tolong di rumah, karena sebentar lagi Anda akan terima rapot, dan akan memasuki libur akhir tahun, meskipun Anda sudah libur, tapi kalau ini tidak ada tugas-tugas, kecuali nanti yang belum dapat rapot karena nilainya belum lengkap, pasti akan diberikan rapot kosong, karena Anda belum layak naik
Ya. Silakan itu diisi. Nah, jadi sebelum saya tutup, ada 3 hal new normal yang bisa aku sampaikan. Yang pertama adalah new normal di rumah, new normal di lingkungan luar rumah, dan new normal di sekolah Regina Seli. Untuk yang di rumah, ikuti aturan yang di rumah. Saya yakin orang tua akan sangat-sangat tertib dengan kesehatan. Kalau pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan kumpul-kumpul, ya. Berjemur kalau di rumah. Yang kedua, di luar. Apalagi ini banyak godaan ini. Jajan di sembarang tempat, apalagi besok malah udah buka. Kalau udah buka kemudian di sekolah jaga boleh, tapi Anda keluyuran di mall sampai malam. Nah, itu nggak ada bedanya Anda di karantina atau tidak, ya. Anda dibatasi atau tidak. Kemudian new normal yang ketiga adalah new normal di Regina Seli. Bagaimana Anda datang, sudah diukur suhunya, sudah disemprot kaki sampai telapak kakinya, ya. Kemudian seluruh badan, jalannya selalu diatur jaraknya, cuci tangan dengan keran yang sudah bukan dipegang lagi tapi menggunakan otomatis atau menggunakan injakan kaki, naik tangga, ikuti jalur hijau kalau naik, jalur merah kalau turun, naik turunnya juga tidak boleh pegangan dengan pegangan gagang ataupun tangga itu. Kemudian hormat guru cukup tempelkan dada sambil mengatakan good morning, tetap masker dalam kondisi tertutup. Masuk kelas, pintu sudah dibuka, karena kita akan belajar tanpa AC, jendela dibuka, setelah kita panas, bentar kita tutup lagi, kita buka lagi, supaya sirkulasinya udaranya jalan. Di kelas akan kita bagi menjadi 2, yaitu shift A dan shift B. Shift pagi dan shift siang. Kalau hari ini shift pagi, besok gantian shift siang dan seterusnya. Karena apa? Jumlah di dalam kelas kita batasi. Nah, kemudian juga pada saat istirahat, makan berada di tempat yang tidak ada tanda silang merahnya. Di dalam kelas tidak boleh pinjam-pinjaman, tidak boleh pindah tempat duduk sesuai dengan namanya yang ada, maka Anda harus membawa alat belajar sendiri. Jadi alat belajar sendiri, membawa tisu, ya, tisu, karena tisu nggak mungkin kita akan dikatakan anduk yang tadi kantin enggak. Nah, kemudian di kantin tidak ada makanan, tidak boleh keluar rumah, keluar sekolah, maka harus bawa makanan sendiri. Nah, sampai nanti kemudian masuk lagi dan pulang langsung ke rumah, dan tidak ada yang ada di sekolah karena akan dilanjutkan oleh shift yang kedua. Nah, lebih jelas lagi nanti kalau kami sudah men-share, ya, kondisi sekolah saat ini. Bagaimana kondisi apakah seandainya new normal di sekolah itu akan kayak apa? Sudah kami videokan, nanti akan kami kirimkan. Sekarang sedang dalam proses editing. Ya, yang terakhir, anak-anak harus selalu dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira. Tetapi kesenangan dan kegembiraan yang mengikuti aturan. Kesenangan dan kegembiraan yang berdasarkan keteraturan, bukan semaunya sendiri. Karena kalau sampai nanti kebablasan, keterusan, Anda tidak teratur hidupnya untuk memulihkan kembali, itu sulit. Ya, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan situasi ini segera berakhir, kita bisa segera ke sekolah kembali, bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan Bapak Ibu guru, ya, bisa bernostalgia di sekolahan. Kita berdoa untuk itu, dan salam kepada keluarga, kepada papa, mama,
Ya, baik, sekali lagi untuk anak-anak ya. Salam untuk keluarga dan nanti kalau rapot dilihat itulah hasil kita. Saya yakin kalau secara akademik Anda tidak banyak yang hilang, tetapi secara nilai karakter Anda masih harus bertambah terus untuk belajar mempertahankan kelemahan yang sudah ada. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat siang, sampai berjumpa kembali. Ya, oke.